Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai drama. Materi drama ini nantinya memiliki tujuan. Kamu diharapkan mampu mengenal dan mendalami unsur-unsur drama yang disajikan dalam bentuk pentas ataupun naskah. Lalu untuk memainkan drama, apakah perlu teks? Baiklah, drama berarti perbuatan atau tindakan. Drama adalah cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diekspresikan dengan menggunakan percakapan dan lakuan pada pentas di hadapan penonton. Anak-anak Ibu semuanya, drama merupakan salah satu contoh, merupakan teks karya sastra yang mana drama adalah teks karya sastra yang wajib dipentaskan. Itulah yang membedakan drama dengan karya sastra yang lainnya. Ya, apa itu perbedaannya? Ya, yaitu drama harus dipentaskan. Jika tidak dipentaskan, maka belum menjadi drama. Lalu bagaimana bentuk naskah drama atau teks pada drama ini? Bentuk naskah drama atau teks drama ini sama halnya dengan narasi. Tentu kamu masih ingat apa itu narasi. Narasi merupakan penceritaan. Kalau kamu masih ingat prosa atau cerpen atau novel, tentu kamu paham bahwa bentuk penulisannya adalah dengan narasi. Teks narasi ini yang kemudian dipakai dalam penulisan teks drama. Oke, lalu apa saja unsur-unsur pada drama? Baik, sebelum kita ke contoh naskah dramanya, kita mau tahu terlebih dahulu unsur-unsur dan tata bahasa pada teks drama. Baik, anak-anak Ibu, ini adalah unsur-unsur pada drama, tetapi masih unsur teksnya. Sekali lagi, ini adalah unsur-unsur yang masih teks dramanya, belum unsur-unsur yang dipentaskan. Jadi anak-anak Ibu, sekarang kita masih membahas unsur-unsur pada teksnya. Yang pertama, ketika kita membuat teks, tentunya sama halnya seperti kita membuat cerpen ataupun novel, terdapat tema ataupun topik. Tema atau topik ini apa? Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua adalah penokohan, yang ketiga adalah alur, keempat adalah dialog, 5 latar, 6 bahasa, dan 7 amanat atau pesan. Apa itu tema? Penokohan, dialog, latar, bahasa, amanat di dalam drama. Anak-anak Ibu semuanya, sekali lagi, yang kita bahas saat ini masih berupa unsur-unsur naskah dramanya, belum unsur-unsur pementasannya. Baiklah, apa itu tema? Tema merupakan apa yang ingin kita buat di dalam drama. Jika kamu ditanyai tentang apa tampilkan, tentu kamu bisa menjawab. Misalnya tentang ibu, misalnya tentang persahabatan. Nah, itu yang jawaban yang kamu buat itu merupakan tema atau topik. Lalu apa itu penokohan? Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh, atau dengan kata lain sifat atau apa yang dilakukan oleh si tokoh. Nah, misal tokohnya adalah ibu. Bagaimana penokohan ibu atau bagaimana karakter ibu? Ibu merupakan sosok yang lembut, sosok yang baik, dan penyayang. Nah, itu
merupakan sifat sekaligus sebagai penokohan pada karakter ibu. Lalu apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa dengan beberapa urutan. Yang namanya rangkaian peristiwa, tentu kamu masih ingat, disebut juga dengan kronologis atau urutan waktu. Urutannya seperti apa? Tentu yang pertama adalah pengenalan cerita. Dikenalkan terlebih dahulu ceritanya tentang apa, lalu masuk kepada inti ceritanya, dan inti awal disebut pula dengan konflik awal. Setelah konflik awal dikenalkan, maka masuk kepada pengembangan konflik atau penjelasan konfliknya, atau klimaks daripada cerita tersebut. Lalu diselesaikanlah cerita tersebut, dan ini merupakan urutan yang harus di dalam sebuah naskah drama. Nah, yang keempat terlebih dahulu adalah dialog. Dialog atau percakapan antar tokoh terdiri dari 3 elemen. Ada yang disebut dengan tokoh, ada disebut dengan wawancang atau dialognya, dan kramagung atau petunjuk perilakunya. Nanti akan Ibu kasih tahu yang mana itu tokoh, yang mana itu wawancang atau dialognya, dan yang mana itu kramagung atau petunjuk perilakunya. Baik, lalu masuk kita kepada latar. Latar ini adalah keterangan mengenai ruang dan waktu, tempat terjadinya, kapan terjadinya, itu merupakan latar. Kemudian yang keenam adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa yang kita pakai ketika kita membuat naskah drama, tentunya kita memakai bahasa Indonesia, karena pembelajaran kita adalah fokus kepada bahasa Indonesia. Dan ketika kamu nanti mau membuat sebuah naskah drama, tentu harus bisa dipahami oleh publik atau penonton. Penonton dalam hal ini, kamu harus tahu sasaran penontonnya siapa. Kalau sasaran penontonnya adalah orang Indonesia, bangsa Indonesia, tentu kamu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu pula kalau sasaran penontonnya secara internasional, tentu ada terjemahan Inggris di situ atau memakai bahasa Inggris. Nah, tentu kita memilih untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa persatuan kita. Terakhir, ada yang namanya amanat atau pesan. Apa itu amanat atau pesan? Amanat atau pesan ini tentu di dalam sebuah penceritaan perlu yang namanya pesan atau amanat. Bisa saja amanat atau pesan ini dikatakan secara langsung oleh si penulis naskah drama, bisa pula amanat dan pesan ini tidak dituliskan, tetapi dalam penceritaan itu kita sudah bisa memetik satu amanat atau pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Dan itu dinamakan dengan amanat atau pesan secara tersirat atau secara tidak langsung. Baiklah, kita lanjut ke berikutnya. Selanjutnya, ada di dalam sebuah naskah drama satu kesatuan yang dinamakan dengan prolog, dialog, dan epilog. Ketika kita ingin memainkan drama, tentu kita melakukan pengenalan terlebih dahulu, baik itu pengenalan sang tokoh, latarnya, dan sedikit latar belakang ceritanya. Inilah yang dinamakan dengan prolog. Bagaimana contohnya? Nanti ada contohnya di belakang. Kemudian yang kedua adalah dialog. Dialog ini yang paling banyak di dalam naskah drama. Di dalam dialog tentu terdapat orientasi, konflikasi, dan resolusi.
Apa maksudnya ini? Orientasi tentu pengenalan awal daripada dialog itu atau cerita itu. Lalu ada konflik atau inti kejadian atau peristiwa di dalam cerita tersebut. Lalu ada solusi. Resolusi ini merupakan satu cara untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi di dalam cerita. Lalu ada yang namanya epilog. Kebalikan daripada prolog yang dituliskan di awal tadi, tentu epilog dituliskan di akhir karena dia sebagai penutup atau intisari daripada cerita. Nah, itulah dia tadi yang dinamakan dengan struktur alur drama. Struktur alur drama, maksud daripada struktur ini adalah untuk menunjukkan bahwa di dalam naskah drama nantinya terdapat urutan peristiwa dengan pembagiannya seperti ini. Prolog, dialog, dan epilog. Sekali lagi, yang namanya orientasi itu apa? Yaitu bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang terjadi, sementara itu konflikasi tadi juga disebut dengan komplikasi, dan ini merupakan konflik sekaligus pengembangan konflik atau penjelasan konflik itu. Lalu resolusi adalah bagian babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian konflik. Anak-anak ibu semuanya perlu diketahui bahwa ketika kita membuat sebuah cerita, ketika kita memulai penceritaan dengan pemberian konflik, maka kita harus mampu untuk memberikan penyelesaian konfliknya. Sehingga seseorang yang membaca atau menonton drama itu memahami dan mengetahui maksud ceritanya untuk apa. Jadi, ketika kita menuliskan sebuah cerita, tentu harus di situ terdapat sebuah masalah yang akan diselesaikan nantinya. Harus ada konflik di dalam cerita itu sehingga cerita itu menarik dan nantinya akan ada penyelesaian yang mana penyelesaian cerita ini merupakan amanat atau pesan yang terkandung di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan salah satu contoh potongan teks atau naskah pada drama. Mari kita perhatikan. Babak 1. Jadi, karena naskah drama ini merupakan satu jenis sastra yang dipentaskan, tentu saja dia terdiri dari beberapa babak atau adegan. Di awal tadi ada yang namanya prolog. Prolog ini bisa berupa narasi pengenalan kondisi untuk drama yang akan dimainkan. Contoh, pagi-pagi, suasana di kelas 9 SMP Sambo Indah cukup ramai. Bermacam-macam tingkah kegiatan mereka. Ada yang mengobrol, ada yang membaca buku, ada pula yang keluar masuk kelas. Nah, ini merupakan salah satu narasi yang mana merupakan prolog atau awal untuk pengenalan cerita itu, penyampaian awal dari cerita itu. Lalu masuklah kepada intinya, yaitu dialog. Di sini tokohnya adalah Cahyo. Cahyo mengatakan seperti ini. Bu Indati datang. Lalu apakah ini dikatakan? Para siswa segera beranjak duduk di tempatnya masing-masing. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan yang di dalam kurung ini adalah narator. Bolehkah ini dikatakan? Tentu ini sebaiknya dikatakan supaya ketika seseorang menonton drama kamu, dia paham maksudnya itu apa. Yang dilakukan si tokoh itu apa, dia paham. Dan yang di dalam kurung ini, yang nantinya dikatakan oleh narator, itu dinamakan dengan kramagung.
Sekali lagi, narasi yang dikatakan oleh narator untuk penyampaian maksud apa yang dilakukan oleh si tokoh itu dinamakan dengan kramagung. Lalu Bu Indita mengatakan, "Selamat pagi anak-anak." Ramah, dalam kurung ramah. Anak-anak ibu semuanya, tidak semua yang di dalam kurung merupakan sesuatu yang harus dikatakan oleh narator. Kata-kata ramah di sini tidak mungkin kita katakan. Selamat pagi anak-anak. Lalu narator mengatakan ramah. Itu tidak mungkin. Jadi tidak perlu dikatakan. Tetapi di dalam kurung ini bisa saja bukan hanya apa yang dikatakan oleh narator, seperti yang di dalam kurung yang percakapan yang di atas tadi, bisa saja ini merupakan petunjuk apa yang sedang dilakukan oleh si tokoh. Ketika mengatakan itu, si tokoh sedang bermimik seperti apa wajahnya, sedang melakukan apa dia. Nah, bisa saja itu tidak perlu dikatakan. Tetapi itulah ya petunjuk untuk melakukan sesuatu di atas pentas. Oke, lalu ada jawaban dari anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kompak. Kompak, apakah itu dikatakan oleh narator? Tidak perlu. Oke, sekali lagi Ibu ulang cara membacakan naskah drama ini. Pertama-tama, narator akan mengatakan narasi singkat. Pagi-pagi, suasana di kelas 9 SMP Sambo Indah cukup ramai. Bermacam-macam tingkah kegiatan mereka. Ada yang mengobrol, ada yang membaca buku, ada pula yang keluar masuk kelas. Shh, Bu Ida datang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, narator boleh mengatakan yang di dalam kurung yang pertama tadi. Boleh juga tidak. Contoh kalau yang dikatakan, Bu Indati datang. Para siswa segera beranjak duduk di tempatnya masing-masing. Nah, itu siapa yang mengatakan? Narator. Nah, itu maksud yang Ibu katakan tadi. Lalu, di sini ada pula yang dinamakan dengan dialog atau wawancang, tentu setelah tokoh, setelah tanda titik 2, itu adalah apa yang dicakapkan oleh tokoh, itulah yang dinamakan dengan dialog atau nama lainnya adalah wawancang. Baik, sampai di sini anak-anak Ibu semua sudah memahami ya? Dan anak-anak Ibu semuanya, Ibu harap jika ada yang tidak memahami, boleh bertanya di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada sebuah teks. Arga betul-betul menepati janjinya. Sejak kejadian itu, ia tak pernah mengganggu teman-temannya lagi. Arga pun jadi punya banyak sahabat, termasuk Inka dan Gendis. Mereka sering mengerjakan PR dan belajar bersama. Apa ini, Nak? Ini adalah epilog. Epilog tadi apa? Epilog tadi, ya, betul, penutup atau intisari cerita. Sekali lagi Ibu katakan, apa ini, Nak? Ini merupakan epilog. Ya. Nah, epilog tadi merupakan intisari daripada ceritanya. Dan anak-anak Ibu semuanya tentu bisa memahaminya. Naskah drama ini selain ada prolog, ada intinya yaitu dialog, di mana di dalam dialog terdapat kramagung yang bisa saja dikatakan bisa pula tidak karena sesuaikan dengan konteks yang dimaksud. Lalu ada yang namanya epilog. Nah, anak-anak Ibu semuanya, jika memang kamu ada yang bertanya, sekali lagi Ibu bilang, tuliskan di kolom komentar. Baik, kita masuk kepada yang
terakhir, yaitu kaidah kebahasaan teks drama. Setelah kamu tadi melihat contoh teks drama, tentu kamu ingin mengetahui apa saja kaidah kebahasaan yang banyak dipakai di dalam naskah drama tadi. Oke, yang pertama yaitu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Ya, karena ini bentuknya cerita, tentu banyak sekali kata-kata yang menyatakan urutan waktu ini. Disebut apa urutan waktu ini, Nak? Ya, konjungsi temporal atau kata sambung yang menyatakan waktu. Bisa pula disebut dengan konjungsi kronologis. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Apa saja? Misalnya menyuruh, menyingkirkan, beristirahat. Nah, itu adalah kata-kata kerja yang banyak sekali dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu karena ini adalah bentuk cerita dan menggambarkan kehidupan sehari-hari, dan dia banyak memakai kata-kata kerja seperti ini. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya menginginkan, mengalami. Nah, anak-anak ibu semuanya, apa yang dipikirkan itu bisa juga disebut dengan kata kerja mental. Seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, ada yang disebut dengan kata kerja mental. Nomor 4, menggunakan kata sifat, tempat, atau suasana. Contoh, kata baik, kata bersih, kata ramai. Kata baik itu adalah jenis kata sifat. Bersih merupakan menerangkan tempat, kondisi atau suasana tempat. Ramai juga menerangkan kondisi atau suasana suatu tempat. Nah, anak-anak ibu semuanya, inilah merupakan salah satu mengenai pengenalan kita terhadap naskah drama. Sekali lagi ibu bilang, pengenalan kita terhadap apa? Iya, naskah drama. Apakah kita sudah mengenai cara pementasan dramanya? Belum. Nah, kita belum mengetahui cara pementasannya. Anak-anak ibu semuanya, karena ini masa pandemi, tentu ada satu cara untuk pementasan yang tidak sama dengan yang bisa kita lakukan ketika dalam masa normal. Baik, untuk selanjutnya, apa dan bagaimana cara kita melakukan pementasan akan Ibu terangkan pada materi berikutnya. Sekian dan terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Jangan lupa sebelum keluar dari sini, subscribe terlebih dahulu, like, share, dan komen. Ingat, like, share, dan komen. Ibu tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.